Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Perjumpaan kali ini kembali Kang Asep akan bercerita. Cerita ini tentang tumbal pesugihan yang tentunya kisah ini kisah nyata. Cerita ini Kang Asep beri judul yaitu Ambu. Demi harta ibu kandung dijadikan tumbal pesugihan, karya Kang Asep Hidayat. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Seorang ibu tentunya sosok orang yang paling berharga dalam hidup bagi setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Begitu besar jasa serta pengorbanannya bagi kita semua. Bahkan seorang ibu rela mengorbankan jiwa raganya hanya untuk anak-anaknya. Namun bagaimana jika seorang ibu mendapat perlakuan buruk dari anak-anaknya setelah anak-anaknya tumbuh dewasa? Justru anak-anaknya menganggap seorang ibu yang telah renta, tak berdaya, sebagai sampah tak berguna yang hanya merepotkan saja. Tahun 1980. Di satu desa yang asri dan nyaman, khas pedesaan yang mayoritas penduduknya sebagai petani di sawah. Sahabat Kang Asep semua pasti bisa membayangkan bagaimana indahnya desa itu dengan lingkungan pesawahan. Marpuah atau yang biasa warga tetangganya memanggil dengan sebutan Wa'ah. Wa'ah seorang janda dengan anak berjumlah 5 orang. Walau seorang janda dengan 5 orang anak, dia tidaklah susah dalam hidup karena ia istri seorang tuan tanah di desa itu. Tentunya memiliki sawah dan ladang yang luas. Sepeninggalan suaminya, selain Wa'ah tidak muda lagi, juga memang ia memutuskan untuk tidak bersuami lagi. Kelima anaknya semua sudah menikah dan memiliki anak. Dari 5 orang anak, di antaranya 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, yaitu Popon, Cecep, Tatang, Asih, dan Subagja. Wa'ah langsung membagikan warisan kepada 5 anak-anaknya itu tak lama setelah suaminya meninggal. Dengan pertimbangan, anak-anaknya sudah dewasa semua. Juga mumpung ia masih hidup, ia takut jika belum dibagikan, suatu saat nanti ia meninggal, anak-anaknya akan ribut karena harta orang tua atau harta warisan. Waktu terus berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan Wa'ah beserta kelima anaknya. Wa'ah semakin tua dan renta. Secara fisik Wa'ah mulai lemah. Ia tinggal sendiri di rumah tua, namun dengan ukuran besar. Sudah beberapa kali anak-anaknya mengajak untuk tinggal bersama mereka. Namun yang namanya orang tua, semewah apapun anak-anaknya, tidak akan merasa betah. Ia lebih betah di rumah walau harus sendiri. Selagi masih hidup tentunya tak akan pernah putus dari suatu permasalahan. Walau tentunya setiap manusia inginnya selalu bahagia. Demikian pula dengan Wa'ah. Di hari tuanya, ia masih saja harus dihadapkan dengan bermacam masalah. Di antaranya masalah yang terjadi pada anak-anaknya. Tatang anak keempat Wa'ah yang selalu saja bermasalah, dan masalahnya
selalu saja berkaitan dengan masalah perekonomian. Walau semua anak sudah mendapat bagian harta warisan, memang Tatang tidaklah merupakan anak yang berperilaku urakan atau biasa dikenal dengan sebutan preman. Namun ia ingin selalu hidup wah dari yang lainnya. Dengan demikian, anak-anak dan istrinya secara otomatis terdidik seperti itu pula. Dengan pendapatan atau penghasilan di kampung, tentunya tidak akan sesuai dengan gaya hidup mereka dan akhirnya besar pasak daripada tiang. Seiring berjalannya hidup anak-anaknya Tatang tumbuh semakin besar dan dewasa. Semakin besar pula pengeluaran. Sudah pasti akhirnya Tatang semakin susah. Tatang semakin kewalahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Secara perlahan asetnya berkurang karena dijual untuk memenuhi hasrat gaya hidup hingga semua habis. Tatang bingung harus tinggal di mana bersama anak istrinya karena ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Hingga suatu sore Tatang bersama 3 anak serta istrinya datang ke rumah ibunya, yakni Wa'aa. "Assalamualaikum, Ambu," ucap salam Tatang setibanya di depan rumah Wa'aa. Tak lama berselang terdengar suara jawaban salam dari dalam serta membuka pintu. "Waalaikumsalam. Kamu Tang, hayu masuk atuh. Ambu baru selesai sholat." Demikian jawab Wa'aa. Tatang dan keluarganya masuk ke dalam lalu menyelami ibunya yang mereka biasa memanggil dengan sebutan Ambu. "Dari mana kalian bawa tas banyak gini, Tang?" tanya Wa'ah merasa heran karena mereka datang dengan membawa tas besar dan banyak. "Begini Ambu, kami mau tinggal bersama Ambu di rumah ini karena kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua sudah habis," jawab Tatang kepada ibunya. Mendengar jawaban dari Tatang, sejenak Wa'aa terdiam. Lalu ia berkata, "Ambu dari dulu sering bilang sama kalian, jangan kalian berpoya-poya. Hiduplah sederhana biar hidup kalian cukup dan bahagia." Demikian ucapnya kepada mereka. Mendengar ucapan Wa'aa, terlihat hati istri Tatang merasa tidak senang dan berkata, "Ambu ulah ngomong begitu. Bukan kami berpoya-poya, Kang Tatangnya saja tidak bisa cari uang banyak." Demikian ucap Atik keras sembari melengos muka ke arah lain. Mendengar dan melihat sikap sang menantu kepadanya, Wa'ah hanya diam. Sesaat kemudian kembali berkata, "Mungkin saja Tatang tidak bisa cari uang banyak untukmu. Karena itulah seharusnya kalian bisa menghemat serta menggunakan yang ada sebaik mungkin. Ya sudahlah, bawalah masuk ke kamar barang-barang kalian," ucap Wa'ah enggan membahas lebih jauh lagi. Sembari Wa'ah beranjak melangkah masuk ke dalam kamarnya. Sebulan sudah Tatang beserta anak dan istrinya tinggal bersama Wa'ah. Semakin terlihat keburukan sikap dan perilaku istri dan anak-anaknya. Sedang segala kebutuhan mereka sudah pasti Wa'ah yang menanggung. Karena Tatang memang belum mendapat pekerjaan. Bagi Wa'ah tidaklah masalah. Namun untuk hidupnya sendiri saja selama ini semua ditanggung anak-anaknya yang lain. Belum lagi urusan memasak serta bebersih rumah tetap Wa'ah yang mengerjakan.
Istri Tatang tidak pernah mau membantu, apalagi dengan anak-anaknya. Suatu malam yang terasa sunyi karena memang demikianlah suasana di pedesaan. Namun ketenangan dan kesunyian malam itu terusik oleh suara gaduh di kamar Tatang. "Aku capek Kang hidup seperti ini terus. Miskin, tak punya apa-apa, tinggal saja sama mertua. Cerewet pula emak Akang tuh," ucap Ati kepada Tatang di kamar. "Hei, jaga mulutmu itu. Semua ini ya karena ulahmu yang suka hidup poya-poya. Ambu sudah banyak berkorban untuk kita, jadi tak pantas kamu menghina Ambu." Pungkas Tatang merasa tidak senang dengan sikap istrinya, apalagi menghina Ambu, ibu yang selama ini sudah banyak berkorban untuknya. "Loh, kok jadi nyalahkan aku? Akangnya aja yang tak pandai cari duit. Usaha kek seperti orang," jawab Ati tak kalah sengit. "Sekarang aku tanya sama kamu, aku mau usaha apa? Modal semua habis untuk beli perhiasanmu," ucap Tatang lagi. "Ya itu urusan Akang, kok malah ungkit perhiasanku? Suruh jual kek sama Ambu rumah ini untuk modal usaha. Nanti kalau berhasil bisa Akang kembalikan uangnya sama Ambu." Demikian ucap Ati memberi ide yang sebenarnya ide sangat keterlaluan. Mendengar ucapan istrinya, sejenak Tatang terdiam. Seakan ia tengah berpikir, benar juga pendapat Ati. Demikian pikirnya. "Tapi kan, bagaimana dengan saudaraku yang lainnya? Pasti mereka tidak terima," ucap Tatang ragu. Singkat cerita, keesokan harinya Tatang mencoba berbicara kepada Ambu. Mendengar permintaan Tatang tentu saja membuat Ambu terkejut dan berkata, "Tatang, sungguh tega kamu lakukan itu. Warisanmu sudah Ambu berikan, bahkan harta Ambu sisa kalian sudah habis sama kamu. Sekarang tinggal rumah ini dan kamu akan menjualnya juga. Ambu tidak mau menjual rumah ini karena itu amanah ayahmu. Ambu yakin ini semua hasutan istrimu kan?" Mendengar penolakan Ambu sungguh membuat Tatang kesal dan marah. Sementara istrinya setiap saat mendesak, bahkan mengancam untuk bercerai darinya. Situasi demikian sudah pasti membuat Tatang bingung dan panik. "Mana suamimu, Ti?" Suatu pagi, Ambu bertanya kepada menantunya, menanyakan Tatang, karena pagi itu Ambu tidak melihat Tatang. "Subuh tadi dia pergi cari usaha, habisnya Ambu tidak mendukung anak sendiri yang lagi susah," ucap Ati ketus. Mendengar ucapan sang menantu, Ambu hanya diam dan melangkah pergi ke dalam kamar, malas melayani sikap dan ucapan menantunya itu. Sehari, 2 hari, Tatang tak jua kembali. Entah kemana Tatang pergi. Hingga suatu sore Ambu mengeluh sakit. Ya, Ambu sore itu merasa tubuhnya terasa panas. Mungkin saja Ambu demam karena kelelahan sehabis bersih-bersih halaman rumah. Selepas waktu sholat fardu maghrib, Ambu atau Waah nyaris tak dapat bangun. Ia hanya terbaring lemah di kamarnya. "Assalamualaikum, Ambu." Terdengar suara seseorang mengucapkan salam dari depan rumah. Ambu mendengar, namun ia tak dapat bergerak untuk bangun karena memang tubuhnya sangat lemah. Berulang seseorang dari depan mengucapkan salam. Dan akhirnya pintu dibuka. Atilah yang membuka pintu. "Oh, Kang Cecep, hayu masuk Kang," ucap Ati setelah membuka pintu, dan ternyata
Kang Cecep yang datang abang suaminya. Cecep masuk dan sedikit merasa heran karena rumah itu terasa sunyi. "Kamar anak kok sepi? Mana Tatang, Ti?" tanya Cecep ke Ati. "Kang Tatang sudah 3 hari pergi, gak tahu kemana Kang," jawab Ati lagi. "Oh, Ambu kemana kok gak kelihatan?" tanya Cecep lagi karena tidak melihat ibunya. "Ambu di kamarnya mungkin Kang," jawab Ati acuh, lalu pergi masuk ke kamarnya. Cecep tak berniat bertanya lagi, lalu ia menuju kamar Ambu. "Ambu, Ambu lagi ngapain?" tanya Cecep pelan sembari membuka pintu kamar Ambu yang memang tidak terkunci. Cecep sangat terkejut begitu masuk ke dalam kamar Ambu, karena kamar itu terlihat sangat gelap. "Bu, Ambu," panggil Cecep lagi. Tidak ada jawaban, namun Cecep mendengar suara erangan pelan menandakan jika Ambu saat itu ada di dalam kamar. Cecep mengurungkan masuk ke kamar. Ia kembali ke ruang keluarga untuk mengambil lampu. Memang pada masa itu belum masuk listrik. Masyarakat desa masih menggunakan lampu minyak saja. Setelah mengambil lampu minyak yang menempel di dinding ruang keluarga, Cecep dengan segera kembali ke kamar. Cecep sangat terkejut melihat Ambu saat itu. Ambu terbaring sendiri di kamar yang gelap. Cecep menyentuh badan Ambu. Kembali Cecep terkejut karena tubuh Ambu yang terasa sangat panas. "Ambu, Ambu kenapa Bu?" ucap Cecep panik. Lalu ia menggendong tubuh Ambu dibawa keluar dari kamarnya. Setibanya di ruang keluarga, Ambu dibaringkan lalu Cecep mengompres tubuh Ambu dengan air dingin. "Ati, Ati!" teriak Cecep memanggil adik iparnya itu. Tak lama berselang, Ati keluar dari kamarnya. Lalu dengan santai ia bertanya, "Ada apa sih teriak-teriak?" ucapnya ketus. Mendengar sikap dan ucapan Ati yang acuh tentu saja membuat Cecep berang. Lalu dengan keras bahkan membentak Ati. "Ada apa, ada apa? Kenapa Ambu dibiarkan seperti ini, ha? Dasar anak tidak tahu diri kamu," ucap Cecep emosi. "Loh, Akang kok marah-marah sama Ati? Ati kan gak tahu Kang. Ambu gak ada bilang kalau sakit," jawab Ati lagi. "Gak tahu karena kamu tidak pernah peduli. Sudah kalian habiskan hartanya. Kalian sia-siakan pula Ambu. Pergi kalian dari rumah ini sekarang juga. Keterlaluan kalian," bentak Cecep lagi semakin berang. "Suruh suamimu menemuiku," sambung Cecep lagi. Melihat Cecep marah besar dan memakinya, Ati terdiam tak berani menjawab lagi. Singkat cerita, malam itu juga Ambu dibawa Cecep ke rumahnya. Bersama Cecep sudah pasti mendapat perhatian baik dari istrinya. Karena selain memang istri Cecep baik, juga karena didikan yang benar dari Cecep yang seorang ustadz. 3 hari Ambu di rumah Cecep, perlahan kesehatan Ambu mulai membaik. Ambu sudah bisa makan dan duduk, bahkan ia sudah dapat berjalan sendiri ke toilet. Cecep sangat senang melihat Ambu semakin membaik. Sore itu pula anak-anak Ambu lainnya datang berkumpul menjenguk Ambu, kecuali Tatang yang entah di mana saat itu. Ambu sangat senang melihat anak-anaknya datang menjenguknya. Setelah melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah, Ambu bersama anak-anaknya makan malam bersama. Sungguh terasa bahagia. Lama sudah mereka tidak berkumpul karena masing-masing dengan kesibukannya.
Setelah makan malam, mereka duduk bersantai di teras depan rumah, mengobrol dengan hangat yang diselingi candaan. Sementara anak-anak mereka atau cucunya Ambu bermain di halaman rumah. Jeluger! Kebahagiaan dengan suasana hangat malam itu tiba-tiba saja terusik dengan kilatan cahaya kilat yang disertai dentuman keras petir. Sungguh membuat keluarga Ambu terkejut tidak terkira. Cucu-cucunya yang tengah bermain menjerit ketakutan dan berhamburan masuk ke dalam rumah. Tak sampai di situ, angin kencang bak angin topan menghantam ke arah keluarga Ambu yang tengah duduk santai di teras depan. Dengan panik serta rasa takut, mereka semua masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, mereka berkumpul di ruang keluarga dengan raut wajah masing-masing terlihat pucat pasi. Sementara di luar rumah, angin kencang terus mengamuk, bahkan kini disertai turunnya hujan. Selain itu terdengar suara-suara aneh riuh, namun yang lebih mengejutkan serta mampu membuat sekujur tubuh meremang saat itu adalah terdengar ada suara-suara memanggil Ambu dari luar. Marpuah, hayu milu jengkuring. Ya Allah, nyeri pisan Keluarga Ambu sangat terkejut karena tiba-tiba saja Ambu yang saat itu tengah terbaring di atas kasur di ruang keluarga menjerit kesakitan sembari kedua tangannya memegang erat bagian lehernya. Kedua mata Ambu terbelalak lebar, seakan memang saat itu Ambu tengah merasakan sakit yang teramat sangat. Anak-anak Ambu sangat panik dan mengkhawatirkan melihat ibunya kesakitan yang entah apa penyebabnya. Cepat, ambilkan air putih segelas, teriak Cecep sembari ia memangku kepala Ambu di pangkuannya. Cecep terus bertakbir dan diikuti oleh yang lainnya. Tak lama berselang anaknya Cecep datang menyerahkan segelas air putih kepadanya. Dengan tangan gemetaran Cecep menerima lalu mendekatkan bibir gelas itu ke mulutnya. Entah apa yang ia baca, yang jelas saat itu Cecep tengah melafalkan doa untuk berusaha mengobati sang ibu. Tak lama ia lakukan, lalu Cecep meminumkan air putih yang telah ia bacakan doa. Kemudian sisanya ia ucapkan ke wajah, tangan serta kepala Ambu. Ayo, terus zikir dan takbir, jangan berhenti, ucap Cecep mengingatkan yang lainnya. Tubuh Ambu menggelepar menahan sakit. Dari mulutnya tak terdengar lagi ia berkata selain suara ngorok layaknya hewan tengah disembelih. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh anak-anaknya selain terus berzikir dan menangis. Kira-kira 30 menit berlalu. Suasana di luar mulai terdengar tenang. Angin kencang perlahan reda. Demikian pula kondisi Ambu terlihat mulai mereda, menyisakan suara erangan pelan saja. Cecep kembali mengompres bagian wajah serta ubun-ubun Ambu. Alhamdulillah, akhirnya Ambu tenang, tidak mengeluh sakit lagi. Bahkan kini Ambu tertidur dengan pulas. Kunaon Ambu Cep? Bisik kakak pertama Cecep bertanya dengan pelan. Aya nu dileka teh ka Ambu. Ambu dijadikan wedal, ucap Cecep menahan geram. Mendengar yang diucapkan Cecep, sontak semua yang berada di rumah itu terkejut dan beristighfar. Astagfirullah, siapa yang jahat dan setega itu sama Ambu Cep? Demikian ucap mereka. Tenang saja, besok pagi juga orangnya datang ke sini, ucap Cecep geram dengan penuh keyakinan. Di tempat lain, seorang pria tengah berjalan di hutan yang gelap. Langkahnya terseok-seok, mungkin ia sudah merasa lelah. Sesekali ia berhenti hanya untuk mengambil nafas dan minum air putih saja.
Di tangannya menjincing tas yang berisikan seekor ayam berbulu hitam serta sebutir buah kelapa. Pria itu terus berjalan hingga ia tiba di sebuah pondok kecil, lebih tepatnya sebuah gubuk. Sejenak pria itu berdiri di depan pintu gubuk. Pria itu menghela nafas berat. Lalu ia berkata, Aki, aku datang mau meminta bantuan Aki." Demikian ucapnya bergetar. Karena jujur ia ada rasa takut. Ya bagaimana tidak takut di dalam hutan yang gelap dan di depan sebuah gubuk yang terlihat sepi dan gelap seakan tidak berpenghuni. Karena tidak ada jawaban, pria itu memanggil kembali. Namun baru saja hendak membuka mulut, tiba-tiba saja, "Masuklah, pintu tidak dikunci." Suara serak dan berat terdengar dari dalam gubuk. Pria itu sempat terkejut. Bahkan ada rasa ragu untuk masuk. Kembali terdengar suara dari dalam gubuk. "Cepat masuk. Waktumu tidak banyak di sini." Demikian suara seseorang itu berkata. Iya Ki," ucap pria itu gugup. Lalu ia mendorong pintu gubuk dan ternyata benar saja tidak terkunci. Dengan dada berdebar, ia melangkah masuk. Di dalam gubuk yang sempit serta gelap, hanya remang cahaya dari pelita kecil yang berada di tengah ruangan. Di sudut ruang terlihat seorang laki-laki tua dan kurus dengan menggunakan pakaian serba hitam. Namun mata laki-laki tua itu terlihat menatap tajam hingga pria itu merasa takut dan tidak berani untuk membalas menatap. "Duduklah. Aku sudah tahu maksud dan tujuanmu datang kemari. Apa kamu sudah yakin akan melakukannya?" Demikian laki-laki tua itu berkata. "Aku yakin, Aki." Siapa namamu, ha?" Kembali aki-aki tua itu bertanya. Namaku Tatang, Aki," jawab pria itu yang ternyata itu Tatang, adiknya Cecep dan anaknya Ambu tentunya. Singkat cerita, setelah mengobrol dan melakukan perjanjian, tibalah saatnya ritual. Tatang dengan aki-aki tua itu keluar dari gubuk menuju ke belakang gubuk. Mereka terus berjalan menyusuri gelapnya malam di dalam hutan. Entah sudah berapa jauh mereka berjalan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah sendang. Di tepi sendang terdapat sebuah batu dengan ukuran lumayan besar, namun berbentuk pipih hingga bagian atasnya datar seperti lantai. Di seberang batu itu ada sebuah goa. "Tatang, sekarang kamu duduk di atas batu itu. Kamu baca terus mantra yang Aki berikan kepadamu hingga nanti Karuhun datang dan lakukan apa yang Aki perintahkan." Sekali lagi Aki tanya, "Apakah kamu sudah yakin mau harta dengan menumbangkan ibumu sendiri?" Demikian Aki itu bertanya. Aku yakin, Aki. Aku sudah bosan hidup susah," jawab Tatang pasti. Seakan ia tidak pernah ada rasa sayang serta takut akan dosa besar. Bagaimana tidak, bersekutu dengan iblis saja itu sudah dosa besar. Apalagi yang ia jadikan tumbal adalah ibu kandungnya sendiri. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Sehari, 2 hari, Tatang melakukan semedi di atas batu itu. Berbagai macam gangguan yang datang kepadanya di saat tengah melakukan semedi. Namun Tatang terus berjuang
melawan rasa takut dan lapar serta dinginnya malam di dalam hutan belantara seorang diri. Hingga di malam ketiga, ia mendapat petunjuk bahwa semedinya diterima oleh jin pesugihan tempat itu dan harus segera melakukan ritual yang terakhir. Malam itu selepas waktu maghrib, Aki Kuncen sudah berada di sendang dan memanggil Tatang agar menghentikan semedinya. "Tatang, hentikan semedimu. Kamu diterima dan harus segera melakukan ritual selanjutnya." Demikian ucap Aki Kuncen itu. Tatang perlahan membuka kedua matanya. Tatang terlihat lemah, mungkin karena selama 3 hari, 3 malam dia tidak makan serta minum. Lalu Aki Kuncen menyerahkan seekor ayam dan sebutir kelapa yang telah dikupas sabutnya, yang 3 hari yang lalu dibawa Tatang ke tempat itu. Aki Kuncen menyerahkan sebilah golok tajam juga ke Tatang. Tatang menerimanya. Tatang mengeluarkan ayam hitam itu dari keranjang. Dengan kedua kaki ayam terikat, Tatang menginjak dengan kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanannya menginjak kedua sayap ayam itu. Terdengar keokan ayam memecah keheningan malam di dalam hutan. Tangan kiri Tatang memegang kepala ayam dan tangan kanannya dengan erat menggenggam golok, siap untuk menyembelih leher ayam itu. Terdengar Aki Kuncen berbicara, "Tatang, apa kamu sudah siap? Kalau sudah siap, maka lakukanlah. Dengan syarat, kamu panggil nama ibumu dan kau bayangkan yang sedang kamu sembelih itu leher ibumu sendiri. Faham?" Tatang tidak menjawab, namun Tatang mengangguk pasti. Tatang mulai menyembelih leher ayam itu dengan cepat. Lalu ayam yang telah terpotong lehernya hingga nyaris putus ia lemparkan ke dalam sendang. Kemudian ia mengambil sebutir kelapa yang berada di sampingnya. Sesuai dengan arahan Aki Kuncen, Tatang membayangkan buah kelapa yang berada di tangan kirinya adalah kepala Ambu yang saat itu tengah sakit di rumah Cecep. Dengan sekali bacokan, kelapa itu terbelah menjadi 2 bagian. Sama dengan ayam, kelapa itu dilemparkan ke dalam sendang. Begitu kedua syarat, ritual telah dilakukan oleh Tatang. Seketika di area tersebut ramai dengan suara-suara aneh dan menakutkan. Seakan tengah di dalam kerumunan banyak makhluk yang tidak terlihat. Angin kencang tiba-tiba saja datang menimbulkan suara gemericik di daunan di hutan itu. Sesaat kemudian situasi di tempat itu kembali tenang, bahkan terasa hening. "Tatang, semua ritual sudah kamu lakukan dan kamu berhasil. Namun masih ada syarat lagi yang harus kamu patuhi." Iya Aki, terima kasih," jawab Tatang senang dan merasa lega. "Ayo, ikut denganku," ajak Aki Kuncen ke Tatang sembari melangkah lebih dulu, yang ternyata Aki Kuncen masuk ke dalam gua yang berada di pinggir sendang itu. Setelah berada di dalam gua yang sempit, Aki Kuncen berdiri dan Tatang berada di belakangnya. "Tatang, kamu lihat di sudut itu ada 3 karung uang. Kamu ambil 1 dan bawa pulang. Dengan syarat, kamu pikul dan jangan pernah kamu buka sebelum tiba di rumahmu. Jika kamu melanggar, maka semua pengorbananmu akan sia-sia," ujar Aki Kuncen menjelaskan kepada Tatang panjang lebar
Tatang mengangguk pasti tanda setuju dan faham apa yang telah disampaikan Aki Kuncen. Tanpa banyak bicara lagi, Tatang dengan penuh semangat mendekati karung yang dikatakan Aki Kuncen karung itu berisikan uang. Namun saat itu yang ia lihat hanya daun-daun kering saja. Tatang mengangkat satu karung dan langsung memikulnya dibawa keluar goa. Setibanya di luar goa, Tatang berdiri berhadapan dengan Aki Kuncen. Dan kembali Aki Kuncen mengingatkan Tatang. "Kadek, ulah nepikeun dilanggar sagala larangan nak Tatang." Demikian ucapnya mempertegas kepada Tatang. Lalu Tatang pamitan untuk pulang. Namun terlihat Tatang sedikit kesulitan memikul karung berisikan uang yang saat itu masih terlihat daun semua. Mungkin karena tubuh Tatang sudah begitu lelah dan lemah. Maklum sudah 3 hari 3 malam ia belum makan. Tatang terus melangkah dengan penuh semangat menuju pulang walau langkahnya terseok-seok. Selain karena sudah kelelahan, juga medan jalan yang ia lalui sangat sulit. Di perjalanan yang entah sudah berapa jauh karena gelapnya malam di jalan setapak area hutan, tiba-tiba saja ia merasa ada pergerakan pada karung yang tengah ia pikul. Di dalam karung itu ia merasakan sesuatu yang menggeliat. Sejenak Tatang menghentikan langkah untuk memastikan apakah karung yang ia pikul benar-benar bergerak atau hanya perasaannya saja. Beberapa saat ia berdiri dan setelah yakin jika karung itu tidak bergerak, lalu ia melanjutkan langkahnya. Baru saja beberapa langkah, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang tengah menangis. Tatang terkejut, jantungnya berdebar kencang, serta seluruh bulu kuduknya meremang. Ia celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan, memastikan siapa gerangan yang menangis di tengah hutan dan suaranya sangat dekat sekali. Setelah yakin tidak ada, ia kembali melanjutkan langkah. Dalam hati ia berkata, "Ini cobaan." Selain gelapnya malam di dalam hutan, Tatang juga dihadapkan dengan pemandangan serta suara-suara tak jelas, sangat menakutkan. Bayangan hitam dan putih berseliweran, suara tawa dan geraman, bahkan makian dari kiri dan kanan. Namun dengan penuh keyakinan, ia abaikan hingga ia mendengar suara seseorang yang sangat ia kenali. "Nah, maneh tega ka ambu Tatang? Ambu anu ngalahirkeun maneh, ambu anu ngagedekeun maneh. Kieu balasan maneh ka ambu. Ambu teu ridho Tatang." Demikian suara itu berkata, dan suara itu jelas terdengar dari dalam karung yang tengah ia pikul. Ya, karung yang berisikan uang itu berbicara seakan di dalamnya ada ambu dan berbicara kepadanya. Mendengar suara itu seketika tubuh Tatang gemetaran. Namun ia terus melanjutkan langkahnya. Dalam hati ia kembali berkata, "Ini cobaan." Namun suara itu terus berulang. Tanpa terasa dari kedua sudut matanya keluar bening air mata. Tatang menangis. Walau bagaimana tetaplah ada rasa sayang kepada ibu kandungnya. Hanya saja keimanannya yang sangat lemah hingga mudah diperdaya godaan iblis. Ditambah tekanan dari seorang istri yang terus ia rasakan. Tiba-tiba saja Tatang menghentikan langkah sembari membanting karung yang ia pikul. Tatang menangis meraung di kegelapan malam di tengah hutan itu.
ia bersujud dan memeluk karung tersebut. "Hampura Tatang Ambu, hampura," ucap mulut Tatang di sela tangisnya. Entah sudah berapa lama ia menangis. Lalu Tatang berdiri dengan tubuh gemetaran karena saat itu tepat di hadapannya ia melihat ada seekor harimau besar tengah menatap tajam kepadanya. Harimau itu menggeram. Suaranya sangat keras, serasa merontokkan sekujur tubuhnya. "Tatang, nah sia durhaka ka inu sorangan. Balikeun deui. Lamun henteu sia ku aing dihakan sekalian jeung karuhun nu aya di dieu." Saat itu pula Tatang mendengar seseorang berbicara seakan harimau besar yang berada di hadapannya berbicara kepadanya. Tentu saja membuat Tatang semakin ketakutan. "Aki Asmari," hanya kata itu yang keluar dari mulut Tatang, menyebutkan sebuah nama. Lalu tanpa kata ini dan itu, Tatang mengangkat dan memikul kembali karung itu. Namun tidak meneruskan langkah pulang, melainkan ia kembali menuju tempat ritual pesugihan yang telah menumbalkan Ambu, yakni ibu kandungnya sendiri, dengan digiring oleh harimau besar itu. Aki Kuncen, iya Tatang," teriak Tatang dengan tergesa-gesa mengetuk dan memanggil Aki Kuncen. Setelah tiba di gubuk itu, tak lama berselang pintu terbuka. Aki Kuncen keluar dan betapa terkejutnya ia begitu melihat di depan gubuknya selain Tatang ia juga melihat seekor harimau besar. Dengan kedua matanya bersinar tajam menatap ke arahnya. Aki Kuncen faham itu bukanlah harimau biasa, juga berkekuatan jauh lebih besar atau lebih tinggi darinya. "Aya naon anjeun ka dieu Asmari?" ucap Aki Kuncen menyebutkan sebuah nama yang ditujukan entah kepada siapa, karena saat itu yang berwujud manusia hanyalah dia dan Tatang yang menggigil ketakutan. "Nah anak aing dijadikeun wedal ku sia Odeng. Incu aing keur teu waras, kuduna sia ngabenerkeun. Sia nyao ieu anak jeung incu aing." Beberapa saat antara Aki Kuncen yang ternyata bernama Odeng berkomunikasi dengan harimau besar itu yang Aki Kuncen dan Tatang memanggilnya Aki Asmari. "Tapi incu anjeun maksa kuring Asmari. Hampura atuh Asmari," jawab Odeng tergagap ketakutan. "Aing teu paduli, balikeun lamun teu sia dihakan ku aing sakalian jeung karuhun nu aya di dieu," ucap Aki Asmari marah dan mengancam. "Baiklah Asmari, tapi ada syaratnya. Di umur 60 tahun, Tatang harus jadi gantinya di sini." Demikian ucap Odeng, menyampaikan jika segala sesuatu tentunya ada konsekuensinya. "Tidak masalah. Itu juga pantas didapatkan oleh cucuku yang sudah durhaka," jawab harimau besar itu, menerima kesepakatan yang diajukan oleh Odeng atau Aki Kuncen. Lalu Aki Kuncen mengalihkan pandangannya ke Tatang. "Tatang, sekarang kamu kembalikan apa yang telah kamu ambil dari tempat ini. Dan ingat, di usiamu yang ke-60 kami akan menjemputmu
Jika kakekmu bukan sahabatku, maka perjanjian ini tidak pernah bisa dibatalkan. Demikian ucap Aki Kuncen tegas. Di desa RP, pagi itu terasa sangat dingin karena sedari tadi malam hujan mengguyur membasahi alam sekitarnya. Masing-masing warga lebih memilih berdiam di rumah. Demikian pula dengan keluarga Cecep. Di rumahnya tengah ramai karena saudara-saudaranya tengah berkumpul. Di ruang keluarga, Ambu terbaring lemah. Ambu tengah sakit walau kondisinya saat itu sudah mulai membaik. Assalamualaikum. Kang Cecep. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan dari pintu depan. Mendengar ada yang mengetuk pintu dan memanggil namanya, segera Cecep membuka pintu. "Jang naon maneh datang ka dieu, ha?" Terdengar suara bentakan Cecep yang tentunya memancing yang lainnya ingin tahu siapa gerangan yang datang. Dan ternyata yang datang ke rumah Cecep adalah Tatang dengan tubuh basah kuyup serta raut wajah terlihat pucat pasi. Tatang bersujud di kaki Cecep sembari menangis memohon maaf. "Hampura Tatang, Kang, hampura. Tatang hilap, Kang," ucap Tatang menangis sesenggukan. "Akang mah gak bisa memaafkan kamu, Tatang. Kalau Ambu tidak memaafkan kamu, kesalahan kamu kali ini sudah fatal. Kalaupun kamu dimaafkan Ambu, tapi Akang tidak mau melihat kamu lagi di sini," sambung saudaranya yang lain turut emosi. Sebelum Tatang datang, Cecep memang sudah tahu jika apa yang terjadi pada Ambu tadi malam itu atas perbuatan Tatang, berkat istikharoh yang ia lakukan atau entahlah dengan cara apa yang tentunya hanya Cecep yang tahu. Singkat cerita, Ambu memaafkan Tatang. Ya, namanya juga anak sendiri. Lautan maaf tentunya ada pada seorang ibu yang selalu menyayangi anak-anaknya. Lanjut cerita. Kesepakatan mereka agar Tatang pergi jauh merantau dan bertobat. Tatang akhirnya merantau keluar dari Pulau Jawa. Demikian pula dengan anak-anak lainnya, semua merantau keluar Jawa dengan masing-masing punya alasan sendiri mengapa mereka meninggalkan tanah kelahiran dari turun-temurun. Cecep sendiri bersama keluarganya merantau ke Sumatera. Atas segala perundingan dan kesepakatan bersama, Ambu ikut bersama Cecep hingga pada tahun 1999 Ambu menghadap Yang Maha Kuasa. Tahun 2004 Cecep meninggal. Tahun 2007 Tatang meninggal di usia 60 tahun. Mungkinkah semua itu sesuai dengan perjanjian? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Singkat cerita, tahun 2017 semua anak-anaknya Ambu telah menghadap Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tersisa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga keluarga Ambu atau keluarga Wa'a diterima dengan baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhir dari kisah atau cerita Ambu demi harta ibu kandung dijadikan tumbal pesugihan.
Semoga saja dari kisah ini kita semua dapat memetik hal positif dan tentunya semoga kita dapat meningkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita dapat terhindar dari segala godaan setan yang terkutuk. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan atau pembacaan. Kang Asep Hidayat haturkan banyak terima kasih dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.